Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 17 Maret 2024 dengan judul Seorang yang Bekerja Sama. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan sejenak kebenaran firman-Mu. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mari kita ikuti penjelasannya. Sejarah pertarungan yang hebat antara yang baik dan yang jahat, dari sejak mula pertama di sorga sampai ke akhir pemberontakan dan dihapuskannya dosa, adalah juga satu pernyataan kasih Allah yang tidak berubah. Penguasa alam semesta tidaklah sendirian dalam mengerjakan kebajikannya. Ia mempunyai seorang pembantu, seorang yang bekerja sama, yang dapat menghargai akan maksud-maksudnya dan dapat ikut menikmati kesukaannya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat yang kedua. Kristus firman itu, anak Allah yang tunggal, adalah satu dengan Bapa yang kekal. Satu dalam sifat, dalam tabiat, dalam tujuan, satu-satunya oknum yang dapat turut serta dalam musyawarah serta maksud-maksud Allah. Namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat yang pertama. Dan anak Allah itu menyatakan tentang dirinya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesayangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Amsal 8 ayat yang ke-22, 23, 29, dan 30. Allah Bapa bekerja melalui anaknya di dalam menciptakan segenap makhluk sorga. Karena di dalam Dialah sudah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah
maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat yang ke-16. Malaikat-malaikat adalah pelayan-pelayan Allah yang bermandikan cahaya yang senantiasa terpancar dari hadirat-Nya, dan dengan sayapnya terbang cepat untuk melaksanakan kehendak-Nya. Tetapi anak Allah yang diurapi oleh Tuhan, gambar wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan, memegang pemerintahan di atas semuanya. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Takhta kemuliaan luhur dari sejak semula adalah tempat bait sucinya. Yeremia 17 ayat yang ke-12. Tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-8. Keagungan dan semaraknya ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mazmur 96 ayat yang ke-6. Kasih dan kesetiaan berjalan di depannya. Mazmur 89 ayat yang ke-14. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 21 dan 23. Renungkan lebih dalam. Jika saya harus memberi Yesus nama atau gelar berdasarkan seberapa berarti Dia bagi saya, apakah itu? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan sukacita berkat rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa khusus Tuhan untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah dengan kekuatan kesehatan, hikmat dan pengetahuan sorga sukacita, Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka juga mendidik anak-anak bukan sekedar pengetahuan dunia, tetapi mereka juga memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada dalam penjara, berkati mereka Tuhan, hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka dengan bertambahnya usia. Mereka juga tetap menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka tetap pegang janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.